Bapa, kami rindu selalu diam di hadirat-Mu. Itulah kenapa saat ini kami ada bersama-sama di tempat ini. Kami rindu kehadiran-Mu ya Bapa, dan kami sungguh bersyukur Engkau boleh hadir. Ampunilah ya Bapa segala dosa, kesalahan, serta ketidakpantasan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, oleh karena kebaikan serta kemurahan-Mu, kami boleh ada. Bahkan kami boleh menyanjung dan memuji Engkau. Saatnya kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah atas kami butuh firman-Mu Bapa, yang akan menuntun hidup kami. Ambil alih pemberitaan firman-Mu, urapilah kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, juga setiap kami yang mengikuti ibadah pada saat ini. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami lakukan dan kami berubah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman dan melakukan, katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh ada bersama-sama. Saya perhatikan semua saudara dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Kita harus sadari bahwa semuanya itu oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita terlebih dahulu. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat kebangkitan Tuhan Yesus kita peringati bulan lalu, tepatnya tanggal 4 Maret ya. Ini bulan apa ini? Mei, 4 April. Berarti hampir sebulan, kurang 2 hari. Saudara pernah enggak membayangkan kira-kira ketika itu setelah Yesus bangkit dari kubur, sebulan kemudian apa ya yang Yesus kerjakan? Pernah enggak saudara berpikir seperti itu? Apa kira-kira Yesus diundang ke sana kemari untuk memberikan kesaksian? Mungkin enggak ya saudara. Ataukah mungkin Yesus sedang sibuk-sibuknya karena mempersiapkan beston ucapan syukur karena sudah dibangkitkan. Sepertinya juga tidak begitu. Amin. Atau mungkin Tuhan Yesus sedang suka kumpul-kumpul dengan para muridnya lalu merencanakan sesuatu untuk membalas orang-orang yang menyalibkan dia. Apa begitu? Nah yang pasti Alkitab enggak mencatat begitu. Jadi kita enggak boleh mereka-reka. Betul ya saudara? Yang Alkitab catat bahwa setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Itu yang dicatat di Alkitab. Tidak hanya kepada Maria Magdalena, tetapi juga kepada para wanita lain yang pulang dari kubur Yesus. Juga kepada Petrus, juga kepada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, juga kepada 7 orang murid yang ada di pantai Tiberias. Ya, tidak hanya itu, Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus
di Galilea. Alkitab mencatat masih ada penampakan-penampakan Yesus yang lain. Nah, sekarang pertanyaan yang bisa muncul nih, kenapa kok Yesus menampakkan diri bahkan sampai berkali-kali, bahkan sampai kepada banyak orang? Kenapa ya kira-kira? Nah, untuk mengetahui jawabnya, kita akan baca apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Rupa-rupanya ayat ini menjawab pertanyaan kita tadi, saudara. Kenapa Yesus menampakkan diri bahkan berulang-ulang? Di sini jelas dikatakan selama 40 hari bahkan. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa ia hidup. Jadi tujuannya Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, itu untuk membuktikan diri bahwa dia benar-benar sudah bangkit dari kematian. Dia benar-benar hidup, tidak mati lagi. Jadi kalau ada orang yang nyari ke kubur Yesus, pasti enggak pernah akan menemukan mayatnya. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Saudara ngerti? Amin ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang bisa muncul, kenapa Tuhan Yesus mesti membuktikan diri bahwa dia hidup? Sempat-sempatnya nih, kata orang begitu. Ngapain mesti membuktikan? Apa untuk pamer? Apakah untuk kebanggaan, untuk show off, ini loh aku baru bangkit nih dari kubur. Apa begitu saudara? Enggak. Lah kalau enggak kenapa saudara? Nah kita akan baca apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Apa yang kita dapat dari sini? Yang kita dapat ternyata tidak hanya satu atau dua orang. Tetapi kala itu banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Di sini jelas dikatakan sekelompok orang, komunitas yang menamakan diri sebagai orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu tidak percaya adanya kebangkitan. Bahkan ayat ini jelas mengatakan tidak juga percaya adanya malaikat. Enggak percaya adanya roh. Nah kalau orang tidak percaya akan adanya kebangkitan, mana mungkin bisa percaya kalau Yesus bangkit? Kan logikanya begitu saudara. Amin saudara. Dan yang lebih memprihatinkan, yang lebih parah lagi, ada salah seorang muridnya yang dipanggil Tom, saudara kenal ya, Thomas maksudnya, itu juga tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Meskipun murid-murid yang lain sudah berkata kepada Thomas bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit itu. Tapi Thomas enggak percaya. Dan itu dicatat di Alkitab di Yohanes 20 ayat 25. Di mana dikatakan
Thomas mengatakan seperti ini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali apa? Aku tidak akan percaya. Lah ini yang mesti diurus oleh Tuhan Yesus. Kenapa mesti diurus? Kalau orang Saduki ya sudahlah, ini muridnya kok. Sampai muridnya kok enggak percaya. Bahkan sebetulnya kalau saudara pelajari, ini fakta yang menyenangkan saudara. Nah setelah Thomas berkata demikian, saudara tahu enggak apa yang dilakukan Yesus? Saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya di rumah. 8 hari kemudian, di satu ruangan yang tertutup, pintu yang terkunci, di mana di dalamnya ada murid-murid Yesus. Di situ ada juga Thomas. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, menampakkan diri di tengah-tengah mereka, saudara. Di tengah-tengah mereka. Lalu dia berkata kepada Thomas, lihat ini, lihatlah tanganku dan rabalah. Yesus katakan, sekarang cucukkan jarimu ke bekas luka di tanganku. Dan tanganmu ke lambung yang berlobang itu, dan kamu jangan sekali-kali enggak percaya lagi. Yesus sampai memperingatkan kayak seperti itu. Tetapi karena munculnya Yesus itu tiba-tiba di ruangan tertutup, terkunci, maka murid-murid yang lain pada waktu itu ikutan enggak percaya loh saudara. Ragu-ragu. Sampai Tuhan Yesus mengatakan apa? Ini aku. Kalau hantu itu tidak bertubuh dan tidak bertulang. Tuhan Yesus ngomong gitu, murid-murid yang lain masih enggak percaya saudara. Akhirnya Yesus ngomong apa? Mana ada ikan? Kebetulan ada yang goreng ikan saudara. Dikasih ikan itu kepada Yesus. Lalu dimakan Yesus di hadapan para muridnya. Saudara bisa baca di Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Itu dicatat di sana. Nah, itulah merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi Yesus untuk apa? Menampakkan diri. Supaya apa? Tadi dikatakan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup dan bangkit. Itu dari pihak Yesus. Tetapi dari pihak orang-orang yang melihat ya supaya apa? Supaya mereka percaya akan Tuhan yang hidup. Saya ulang, supaya orang-orang itu percaya akan Tuhan yang sudah bangkit dan hidup. Itu maksud daripada penampakan Yesus. Artinya apa? Artinya kalau orang percaya bahwa ada Tuhan, maksudnya kan gitu. Tuhan yang hidup itu maksudnya kan ada Tuhan. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Maka orang akan bisa menghayati kehadiran Tuhan itu. Dengan kata lain, kalau orang tidak percaya adanya Tuhan, contoh nih orang ateis, dia tidak bisa menghayati kehadiran Tuhan. Namanya menghayati kehadiran Tuhan itu apa Pak? Maksudnya merasakan bahwa Tuhan itu ada. Merasakan bahwa Tuhan itu bisa dialami, bisa didengar suaranya, bisa diajak komunikasi. Itu maksudnya menghayati kehadiran daripada Tuhan. Gampangnya begini saudara, kalau ada orang yang mengatakan dalam bahasa Jawanya merinding, bahasa Indonesianya saya cari kok enggak ketemu, ada yang tahu saudara? Nah, orang yang merinding masuk ke satu ruangan seperti ini, kalau dia sering membicarakan roh-roh jahat atau percaya akan adanya
roh-roh jahat, dia akan ngomong gini, ruangan ini ada roh jahatnya loh. Loh kok bisa ngomong gitu? Merinding saya. Betul saudara? Tetapi beda dengan orang yang tidak percaya adanya roh-roh jahat. Masuk ruangan sini kok merinding-merinding, ngomongnya gimana? Pak Heru, AC-nya apa enggak kedinginan ini? Kok saya merinding-merinding? Betul enggak saudara? Beda. Demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan yang hidup, maka kita akan merasakan bahwa Dia itu ada di setiap aspek hidup kita, saudara. Itulah persoalannya. Nah, kalau saya tanya apakah saudara percaya Tuhan itu ada? Wah, saya percaya. Pasti saudara semua mengatakan amin. Paling enggak mengangguk saudara. Artinya apa? Percaya kalau Tuhan itu ada. Tetapi saudara, Yakobus menuliskan di dalam Yakobus 2 ayat 19 seperti ini. Coba kita lihat. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Ini maksudnya engkau percaya kalau Tuhan itu ada. Maksudnya begitu. Hanya ada satu Allah, itu Allah yang esa maksudnya. Itu baik. Baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Memang saudara dalam teks aslinya bukan dipakai kata setan-setan, tapi daimonia, yaitu roh-roh jahat. Mengagetkan ayat ini saudara. Kenapa mengagetkan? Karena Yakobus penulis Injil ini ya, dia membandingkan percayanya kita, saudara dan saya, orang-orang yang terima Yesus dibanding dengan roh-roh jahat. Dibanding-bandingkan saudara. Bandingannya gimana? Dia katakan kalau kamu percaya, roh-roh jahat pun juga apa? Percaya. Dan mereka gemeter. Maksudnya gemeter apa? Mereka itu mengalami ketakutan. Ketakutan di sini juga bukan bermakna sempit atau dangkal, tetapi luas. Maksudnya ketakutan di sini adalah memberi nilai tinggi, menaruh rasa hormat. Kepada siapa? Kepada Allah. Dengan kata lain kalau kalimat ini saya ganti seperti ini. Engkau percaya kalau ada Tuhan, itu baik. Tetapi kamu juga harus lihat kalau roh-roh jahat itu juga percaya Tuhan. Dan mereka menghormati Tuhan loh, mereka takut Tuhan loh. Yakobus kenapa ngomong seperti ini? Karena di balik ucapannya itu dimaksudkan bahwa banyak orang percaya yang sesungguhnya enggak gemeter, enggak punya takut akan Tuhan, enggak menaruh hormat kepada Tuhan. Meskipun dengan mulutnya mereka berkata, aku percaya. Sekarang saudara mengatakan kalau saya tanya, saudara percaya ada Tuhan enggak? Ada. Malah saya percaya banget. Nah tetapi saudara gemeter enggak? Saudara menghormati Tuhan enggak? Kalau saudara sampai enggak menghormati Tuhan, berarti saudara itu tidak bisa menghayati kehadirannya. Itu sama artinya saudara beranggapan Tuhan itu enggak ada. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Amin. Lah sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya yang bisa muncul, loh bagaimana Pak kok Bapak bisa mengatakan seperti itu? Pertanyaannya, buktinya apa kalau orang percaya tidak gemetar? Buktinya apa kalau saudara dan saya itu tidak menaruh hormat? Buktinya apa kalau saudara dan saya itu tidak ketakutan dengan Tuhan? Nah ini yang harus diperkarakan. Kita harus memperkarakan ini sebagai orang percaya saudara. Nah yang jelas jawabannya yang paling gampang. Karena percaya seseorang itu tidak bisa dilihat. Saudara setuju?
Kalau saudara mengatakan, aku percaya sama Pak Bambang, tahu saya dari mana? Oh enggak bisa dilihat. Orang bilang dalamnya hati siapa tahu. Betul kan saudara? Nah taunya bagaimana kalau saudara percaya sama saya atau tidak? Ada yang ngerti? Dari kelakuannya. Orang Jawa bilang sokot tumindae. Leres Pak Hadi? Seperti itu. Taunya ya dari kelakuannya bro. Pak, Bu. Begitu. Galatia, coba ditampilkan ayatnya. Galatia 2 ayat 14 yang A mengatakan seperti ini. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ini loh, kelakuan banyak orang percaya tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Banyak yang munafik, bukan munafik ya. Banyak yang munafik saudara. Ini pun konteksnya seperti itu. Ini Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia, satu surat. Kenapa Paulus sampai mengatakan seperti ini? Karena pada waktu itu ya para murid itu makan bersama-sama orang yang tidak bersunat, saudara. Sudah makan baik-baik. Tapi tahu-tahu ada kelompok Yakobus datang. Nah ketika kelompok ini datang, mereka lihat ada kelompok Yakobus datang nih. Mereka lalu menolak untuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, saudara. Tadinya mau bahkan makan sama-sama. Itu namanya munafik. Yang dikatakan melalui kelakuannya kelihatan sekali bahwa apa? Bahwa kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Tentu saya bukan bermaksud untuk menghakimi saudara, tetapi justru saya mengajak setiap kita itu untuk mengintrospeksi diri sendiri. Dan ini memang tampak jelas kok. Coba kalau saudara dijahatin, tidak sedikit dari saudara itu justru yang membalas dengan satu tindakan atau perbuatan yang lebih jahat lagi. Lebih kejam. Kalau saya sudah baik ke you dan you bertindak kejam ke gua bisa lebih kejam dari you. Kata orang Jakarta kayak begitu. Betul enggak saudara? Dalam hidup seringkali sombongnya bukan main. Merasa tahu, merasa sok bisa, merasa kaya, merasa mampu. Berpikir tanpa dia semuanya tidak bisa jalan. Dan itu tampak jelas dari apa yang diucapkan, dari apa yang dikerjakan. Kesalahan kecil saja nggak bisa ngampunin, apalagi kesalahan gede. Orang yang nggak bisa mengampunin berarti dia tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan secara patut. Kenapa? Karena Alkitab jelas mengatakan penghakiman adalah hakku. Saudara dan saya enggak berhak menghakimi siapapun. Kalaupun mereka salah, kalaupun mereka berbuat salah kepada saudara, saudara harus bisa mengampuni. Dan itu berarti melupakan. Jangan saudara berkata sudah aku ampuni tetapi diungkit-ungkit lagi saudara. Dan itu banyak kita alami seperti itu. Kalau dengan orang yang lemah sukanya neken saudara, sukanya nindes. Tapi kalau dengan orang ya yang derajatnya lebih tinggi, wah ya menghormati saudara. Jadi sikapnya membeda-bedakan. Apakah seperti itu bisa dikatakan menghormati Tuhan? Apakah seperti itu bisa dikesankan menghargai atau menghayati atau merasakan kehadirannya? Padahal Allah itu jelas dan nyata ada dan dia hadir di segala tempat dan di sepanjang waktu. Itu diakui sendiri oleh pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, nah bahkan ini ada lagunya.
kemana aku dapat pergi, gitu ya kalau enggak salah ya. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Nek kalau nyanyi seperti itu fasih, pinter saudara. Suaranya enggak seperti saya tadi, blero, bagus. Tetapi kenyataannya tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Ini jelas dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Saudara, melalui kebenaran sore ini saya mengajak saudara semua, coba sekarang kita belajar takut akan Tuhan itu bukan teori, tapi dipraktekkan. Dimanapun saudara berada, jaga kelakuan saudara. Jangan sampai kata-kata saudara itu menyakiti orang lain. Jangan sampai perbuatan saudara itu melukai hati siapapun. Hati-hati, yang waspada, yang berusaha sungguh-sungguh saja masih sering gagal, apalagi yang enggak memperhatikan hal ini. Lebih lagi yang tidak tahu kebenaran ini, itu pasti tidak akan mengupayakan. Amin. Itu yang pertama, sebagai bukti bahwa sejatinya banyak ya dari kita yang tidak gemetar terhadap kehadiran Tuhan, saudara. Yang kedua, apa? Hidupnya diwarnai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Masa COVID seperti ini banyak nih ketakutan ya, karena usahanya lesu, enggak bisa bayar angsuran atau cicilan di bank, maka takut motornya disita, ditarik, takut rumahnya disita. Betul saudara? Takut masa depan keluarganya nanti seperti apa, takut. Juga khawatir. Ya kalau ini yang terakhir sebelum saya berangkat tadi saya lihat di televisi, ditangkap itu pelaku kejahatan di mana untuk tes antigen itu alatnya dipakai alat bekas, saudara. Sehingga manajer dari lembaga itu tahu-tahu bisa membangun rumah, saudara. Coba bayangkan. Saya percaya saudara kalau melihat seperti itu ya dan hasilnya saudara dites hasilnya negatif. Yang penting saudara bayar. Apa enggak saudara khawatir? Padahal harusnya enggak boleh khawatir. Tapi kita khawatir. Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya usaha kecil-kecilan ya, dengan situasi mau lebaran masih saja sepi, mikirin gimana ini ntar lebaran, bisa kasih berkat enggak ini? Misalnya seperti itu. Khawatir kalau penyakitnya bertambah parah, kalau stadiumnya bertambah bahkan tidak bisa sembuh. Khawatir karena usianya sudah 30 ke atas masih perawan, takut khawatir. Khawatir sudah nikah 5 tahun belum juga dikaruniai anak. Jangan-jangan nanti mandul dan lain sebagainya. Khawatir dan khawatir. Itu bukti bahwa kita itu tidak menaruh percaya akan adanya Tuhan. Karena di dalam Roma 8 ayat 28 itu jelas dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau orang mengetahui kebenaran ini, bahwa sejatinya dalam segala sesuatu Tuhan itu turut campur.
maka enggak mungkin takut, enggak mungkin khawatir lagi saudara. Kalaupun masalahnya enggak selesai, sakitnya bertambah parah, rumahnya disita, motornya ditarik, usianya bertambah belum dapat jodoh, enggak ada yang jadi masalah. Kok bisa Pak? Karena sadar bahwa semua yang kita alami, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu demi kebaikan kita. Kalau Tuhan sampai izinkan itu terjadi, pasti ada maksud baik atas semuanya itu. Pasti itu untuk membela saudara, pasti di dalamnya ada berkat kekal yang saudara harus tangkap. Jadi gimana Pak? Ya kalau sedang ngalamin gitu jalanin aja, enggak masalah. Jalani, biarkan semua berjalan secara natural. Bukan berarti kita tidak berusaha. Dagangan saudara sepi ya saudara harus usaha dan berdoa. Sakit saudara belum sembuh ya saudara tetap tekun memohon kepada Tuhan, juga berusaha cari dokter. Begitu saudara, tetap berusaha. Tapi saudara tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Wah enggak bisa tuh Pak kalau gitu, ya terserah kalau enggak bisa. Tapi ini saya katakan kebenaran. Wong buktinya ada yang bisa kok. Siapa itu? Alkitab mencatat Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel. Waktu mereka akan dimasukkan Sadrah, Mesah, Abednego ke dalam dapur api. Dia mengatakan apa? Dia katakan di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka tentu Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, seandainya kami harus masuk dapur api, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia enggak peduli mau mati di dapur api, enggak takut itu. Diancam gitu enggak khawatir itu. Kenapa? Kenapa? Karena Sadrah, Mesah dan Abednego menghayati kehadiran daripada Tuhan. Mereka sangat tahu, mereka merasakan Tuhan yang adil, Tuhan yang kasih itu nyata-nyata ada. Itulah kenapa Stefanus waktu dirajam batu dia enggak lari. Apa dikira enggak bisa lari? Pasti saya pikir kalau berusaha juga bisa, tapi Alkitab enggak mencatat begitu. Kenapa bisa begitu? Luar biasa imannya. Karena menghayati kehadiran Allah. Itu tema kita malam ini. Abraham posisinya mapan, punya ternak banyak, budak banyak. Dia harus meninggalkan sanak keluarga dan negerinya. Dia enggak khawatir itu, padahal negeri yang dituju Tuhan enggak tunjukkan itu kemana. Pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Akan Allah berkata begitu. Waktu itu Abraham enggak mikir panjang itu, enggak mikir entar kalau di sana engkau kasih makan apa Tuhan? Kan enggak ada apa-apa di sini enak. Yang ngelayanin saya di sana siapa? Enggak, itu enggak takut itu. Dia langsung berangkat itu. Enggak khawatir sama sekali. Kok bisa ya saudara? Karena menghayati kehadiran Tuhan yang bangkit, Allah yang hidup. Jadi kalau saudara pengen tidak khawatir, tidak takut lagi, saudara harus menghayati kehadirannya. Caranya gimana? Percaya dulu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sudah bangkit. Itu berproses saudara. Saudara harus tekun dan benar-benar mencari Tuhan dan kerajaannya. Yang kedua itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga,
tidak berusaha membangun relasi atau hubungan yang sepatutnya dengan Allah. Kebanyakan orang lupa akan hal ini. Orang Kristen lebih suka membangun relasi dengan orang kaya. Lebih suka membangun relasi dengan orang yang punya jabatan, pangkat, kedudukan. Kalau sampai kenal presiden, suka sekali saudara. Dicerita-ceritakan, dibanggakan saudara. Betul apa betul saudara? Enggak usah sampai ke Pak Jokowi kenal sama misalnya gubernur gitu aja. Wah sudah semua orang tahu itu. Kalau perlu di rumah fotonya dipajang. Lebih suka membangun relasi dengan alumni sekolah. Lebih suka membangun relasi dengan komunitas olahraga daripada membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan. Kok bisa begitu? Karena mereka berpikir orang-orang tadi, khususnya yang punya pangkat jabatan itu menggetarkan, menakutkan, punya power, punya kekuasaan. Lupa bahwa Allah yang hidup lebih menggetarkan, saudara. Kok bisa Pak? 1 Petrus 1 ayat 17. Allah kita yang hidup tidak pernah memandang muka, akan menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya. Itu menggetarkan jiwa, saudara. Kalau saudara hayati ini benar, menggetarkan jiwa. Coba, pernah enggak saudara bayangkan, kelak di pintu surga saudara akan ditanya apa? Apa yang akan diperkarakan di sana? Saudara menghadapi Allah yang begitu agung dan mulia. Itu sungguh sesuatu yang menggetarkan. Tidak ada yang bisa melampaui hal itu, saudara. Itu buktinya. Tapi kita suka main-main. Nah itu karakter kita yang jelek salah satunya itu harus dihapus, saudara. Suka apa, saudara? Main-main, ya, anggap enteng. Wah, kekristenan enteng. Yang penting sudah ke gereja, sudah absen Bu Gembala, beres. Enggak tahu di balik itu semua apa. Ya, bukti kalau tidak membangun relasi, tidak ada upaya membangun relasi yang patut maksudnya, yang patut, yang sepantasnya. Mungkin saudara sudah membangun relasi tetapi belum sepantasnya. Bukti yang lain apa? Tidak ada upaya-upaya untuk hidup dalam kekudusan. Itu buktinya. Enggak ada perjuangan tuh, kebanyakan orang Kristen kalau saya katakan enggak banyak tuh yang berjuang untuk hidup kudus. Bahkan dengan yang namanya kekudusan, yang namanya kesucian itu kayaknya alergi. Kalau dengar orang ngomong tentang kesucian, tentang kekudusan, apalagi khotbah-khotbah yang begitu, prek. Pikirannya dah menolak dulu, mana mungkin bisa kudus, mana mungkin bisa suci. Padahal tanpa kekudusan kita nggak bisa ngalamin Tuhan loh saudara. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup dengan semua orang, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Ngapain mesti kejar kekudusan? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat aja nggak bisa. Apalagi ketemu. Susah saudara. Dan memang harus diakui secara jujur ya saudara, bahwa untuk hidup kudus itu tidak mudah. Tetapi bisa. Salah satu caranya gimana? Kita taruh Tuhan di depan mata kita. Tuhan kita taruh di depan mata. Makanya ada satu lagu begini. Ku taruh Tuhan di mataku,
Ku taruh Tuhan, saudara bisa lihat, di mataku. Loh kok chorusnya atau Wawan? Coba di atasnya. Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus, menghormatimu dengan tulus. Ku taruh Tuhan depan mata agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati. Menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Bagus ini lagunya. Tuhan kita taruh di depan mata. Ini sudah saya posting beberapa kali di grup WAAO. Saudara bisa belajar lagu ini. Amin saudara. Nah, kita harus mengejar kekudusan karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin bertemu dengan Tuhan. Saudara, enggak mungkin saudara. Itulah kenapa saudara hasrat atau keinginan saudara untuk baca firman harus diakui masih lemah. Kalau enggak boleh dikatakan kurang. Masih lemah saudara. Saudara kalau doa juga enggak bisa lama-lama, saudara enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena saudara belum kudus. Maksudnya apa? Maksudnya saudara itu masih memiliki banyak keinginan. Maksudnya kudus, tidak kudus itu saudara masih punya banyak keinginan. Saudara masih punya hasrat. Ya, duniawi saudara itu masih gede. Saudara, masih besar. Ego saudara itu masih tinggi saudara. Lah kalau kayak begitu ya enggak bisa ketemu Tuhan yang Maha Kudus saudara. Oleh sebab itu bukan ada maksud apa-apa saya ngomong seperti ini. Juga bukan bermaksud saya mengatakan kalau saya sudah sempurna, sama sekali belum. Tapi saya tahu dan saya terus berjuang untuk itu. Sampai kemarin ada yang konseling ke saya, ya saya cerita bahwa jangan dikira saya enggak punya masalah saudara. Tetapi masalah saya juga banyak sejak tahun lalu sampai hari ini masalah saya belum selesai. Dan itu kalau saya pikir mengganggu pikiran saya cerita ke mereka begitu. Tetapi saya enggak terganggu. Kenapa enggak terganggu? Karena saya menghidupi kebenaran, saya berjuang yang saya pikirkan pagi, siang, malam cuma firman. Lah Bapak pendeta, ya enggak, banyak pendeta juga belum tentu seperti itu. Ya, lah saya kan jemaat, ya tidak begitu. Saudara jemaat dan pendeta itu enggak ada bedanya. Kita sama-sama imam kok Alkitab mengatakan imamat rajani. Sama ya kekristenan itu enggak ada mediator. Saya cuma mentor sementara, ngajarin saudara sementara. Setelah itu hubungan saudara dengan Tuhan itu sendiri. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Saudara enggak boleh tergantung ke pendeta kok. Jadi posisi kita sama. Oleh sebab itu melalui kebenaran ini saya ajak supaya saudara semua mau berjuang bareng-bareng. Kalau berjuangnya bareng-bareng itu enak saudara. Dan percayalah kalau saudara membangun kekudusan hidup saudara, ya itu nanti pasti ada perubahan. Kelakuan saudara berubah. Kalau kelakuan saudara berubah, otomatis hidup saudara berubah. Bukankah itu yang saudara kehendaki? Perubahan dalam hidup. Amin saudara. Iya saudara. Dan tidak hanya itu, saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan dimanapun saudara berada. Ini juga penting saya sampaikan karena kebanyakan orang Kristen berpikir
kehadiran Tuhan itu bisa dirasakan hanya di gereja. Lah itu keliru saudara. Saudara dari bangun pagi sampai kembali tidur harusnya ada di hadirat Tuhan. Maksudnya ada di hadirat Tuhan itu apa? Bisa merasakan kehadirannya, maksudnya seperti itu. Itu yang benar. Nah kalau kita belum seperti itu, maka saya ajak kita berjuang bareng-bareng. Amin saudara. Nah sekarang saudara ngerti bukan apa yang dimaksud menghayati kehadiran Tuhan? Kalau saudara betul-betul sudah menghayati, saudara tidak akan takut akan apapun juga. Dan hidup saudara pasti tidak akan sembarangan atau sembrono. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita pujikan pujian ini supaya kita bisa menghayati bahwa Tuhan itu hadir di setiap tempat di sepanjang waktu. Di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Allah di sini. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Saudara, ingat kehadiran Allah itu selalu membawa damai sejahtera. Enggak mungkin membawa ketakutan dan kekhawatiran. Jadi kalau saudara masih khawatir, masih takut, apapun persoalan saudara, berarti saudara belum bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bangun kembali imanmu, berjuanglah. Satu saat saudara pasti bisa. Amin. Yuk belajar. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Allah di sini. Allah di sini menjamahku sempurna. Rasakan kehadirannya. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Ku puji, ku puji, ku puja. Ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku,
Kita ulang supaya bisa. Di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Mari bangkit berdiri. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu selalu. Ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu selalu. Ku rindu hadiratmu selalu. Ku rindu hadiratmu selalu. Itulah yang menjadi kerinduan kami satu-satunya ya Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan hadir-Mu. Kami sungguh mau Bapa merasakan Engkau ada di tengah hidup kami. Kami rindu untuk bisa berdialog, berkomunikasi, bahkan bersentuhan, mengalami Engkau dalam hidup kami. Bapa, selama ini kami mengaku percaya kepadamu, tetapi kami masih jauh Bapak, kami meleset, kami tidak tepat, kami seringkali tidak menghormati Engkau secara patut, kami tidak menghargai Engkau, dan itu sangat tampak dan kami akui dalam sikap, tutur kata, dan kelakuan kami. Ampuni kami ya Bapa. Malam ini firman-Mu benar-benar membebat kami. Kami mau berubah ya Bapa. Kami mau berubah. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menolong dan memimpin kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah semua hormat pujian hanya bagi Engkau. Bapa, sebentar kami juga akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami serahkan ke tangan-Mu, Engkau sendiri yang akan pimpin melalui hamba-Mu, melalui tangan-tangan yang membagikan. Kiranya urapan-Mu mengalir atas kami semua, sehingga ini bukan sekedar liturgi atau menjalankan ritual agama, tetapi benar-benar kami rindu untuk memberitakan kematian-Mu ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sehingga perjamuan kudus-Mu benar-benar boleh memberkati kami semua. Terima kasih, sucikan dan kuduskan setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita yang sudah diberkati firman katakan bersama, amin, amin.